Saya langsung menyambung ke Bang Fahri. Kalau tadi Bang Fahri mengambil langkah meja hijau untuk menyelesaikan konflik ketika dulu berada di PKS. Tapi kalau sekarang Bang, melihat sudah begitu panas konflik yang ada di Partai Demokrat, menurut Anda pemerintah harus seperti apa? Apakah pembiaran atau harus bertindak cepat? Iya, ini kan dimensinya menjadi complicated, terutama karena Pak Ali tadi berusaha membela bahwa Pak Muldoko itu mengambil langkah pribadi. Tapi ya kalau pribadi kan di dalam istana itu susah juga ya. Sedikit banyak dia akan menyeret begitu sesuatu yang berbau istana. Memang harusnya kalau saya memang Pak Muldoko mengundurkan diri terlebih dahulu baru beliau melakukan itu. Karena ini adalah jantung dari istana kita yang setiap hari itu harus mengirim sinyal yang baik ya kepada masyarakat kita tentang kerukunan, tentang perdamaian dan bagaimana kita secara dengan adab yang tinggi menghadapi krisis kita ini. Kan fungsi penjuru bicaraan yang sekarang ini dilakoni oleh Bang Ali sebenarnya tidak harus dilakukan karena beliau harusnya kan bicara tentang krisis ini ya kan, kedisiplinan, social distancing dan sebagainya gitu. Tapi karena peristiwa ini terpaksa beliau ikut mengomentari sesuatu yang sebenarnya tidak perlu menjadi urusan istana gitu. Ini adalah konflik warga negara yang dibiarkanlah melalui jalur yang ada. Ada jalur hukum, ada jalur politik. Saya sendiri waktu itu mengambil jalur hukum karena saya anggap itu jauh lebih pasti dan lebih tenang lah kira-kira begitu. Meskipun ada yang mendorong saya mengambil jalan politik, saya tidak mau gitu. Karena menurut saya ya kita lihat saja, demokrasi adalah pasar ide, saya menawarkan ide dan teman-teman menawarkan ide, lalu ide itu dibeli dan begitu cepat laku. Ya, kami percaya bahwa Partai Gelora ini akan besar karena ide-idenya memang dibeli oleh masyarakat. Ini sekalian promosi Partai Gelora. Ya, ini sekalian promosi Partai Gelora ini. Oke. Bang Joni, kalau versinya Bang Fahri, alangkah baiknya ada perpolitikan ketika sudah menjadi seorang ketua umum melepaskan masa jabatan dari KSP. Tapi kenyataannya sekarang berbeda. Muldoko sudah terpilih menjadi ketum Demokrat versi KLB Sibolangit. Bang Joni, komentarnya Bang Joni. Saya kira ini perlu dipahami juga oleh sampean dan seluruh masyarakat Indonesia. Persoalan ini murni persoalan internal Demokrat. Dan ini saya sudah sampaikan 2018 ke SBY langsung. Dalam persoalan-persoalan hak-hak kedaulatan daripada anggota, baik dalam musda, baik dalam muscap, baik dalam pilkada, diamputasi. Ini supaya didengar Pak SBY langsung. Saya langsung yang memberitahu beliau. Tapi perkataannya nanti kita bicarakan. Itu sejak 2012. Tindaun, majelis tinggi fungsinya dulu hanya gubernur dan presiden. Itu pun tidak mengambil keputusan, hanya rapat. Itu ingat. Ya, hanya itu, kau baca. Ya. Yang kedua, Muldoko bukan kemauan Muldoko untuk masuk ke Demokrat. Karena adanya krisis kepemimpinan oleh AHY yang baru lahir 2017, yang kalah dengan gubernur, itu pun menggunakan keringat dari Sabang sampai Merauke, mendatangkan ke Jakarta untuk membantu AHY, tetapi tidak difasilitasi. Maksud kami seperti ini, kenapa Muldoko? Anda yakin kapasitasnya bisa mampu karena mengalahkan kapasitasnya, dia adalah seorang mantan panglima yang punya kredibilitas yang baik, punya penghargaan terhadap anak buah. Dia paling mendengar. Pak SBY tidak pernah mau dengar satu arah. Ingat, mohon maaf yang saya hormati Pak SBY, 2018, musda katakanlah Pekanbaru, musda Sibolga, semua saya sudah sampaikan sebelum tidak pernah ditanggapi. Oleh karena itu terjadilah krisis moralisasi dalam demokrasi di dalam tubuh Demokrat berkumpul. Dan itu saya sampaikan kepada SBY tanggal 16 Februari di Cikeas. Ini catatan penting ya, jangan Tindaun mengomentari ini biar Pak SBY mengomentarin atau HY. Karena apa? Jangan mengomentari sesuatu yang tidak ikut dalam pertemuan itu. Dan saya bertanggung jawab untuk itu. Ini clear ya, clear, ini murni. Bahkan disitulah kita melakukan musyawarah. Bahkan organisasi sayap mengajak untuk melakukan musyawarah, termasuk Tindaun waktu itu. Silakan kita bermuasyarah di KLB, tunjukkanlah kesetiaan itu, betul enggak catatan kesetiaan, berarti Anda menang atas krisis demokrasi yang ada di tubuh Demokrat. Saya kira penting itu, menjadi catatan penting. Makasih.
Karena Bang Joni 3 menit, aku juga 3 menit ini. Pertama soal krisis kepemimpinan. Krisis apa? Itu. Kalau betul ada krisis kepemimpinan, sederhana ngukurnya. Ketika kemarin di Sibolangit itu lakukan KLB, ya, syaratnya kan minimum aja itu setengah DPC harus hadir, 2/3 DPD harus hadir. Ini semua DPD itu solid. Itu di belakang AHY. Yang ke Sibolangit paling 30-an DPC begitu, dari 514. Jadi pertanyaan krisis kepemimpinan apa? Tunggu dulu. Ya, bukan. Anda yang udah pecat aja sudah 200 DPC. Jadi, sudah 200 yang ya, dipecat DPC. Susah. 200 DPC. Karena ini orang tua. Kesempatan menjawab Bang. Orang tua aku ini Bang Joni ini tidak tidak enak itu. apa. Bang Jansen bantah dia. Itu apa namanya debat terbuka di depan TV nasional begini. Jadi tidak ada krisis kepemimpinan. Itu dia. Jadi itu makanya aku bilang Bang Joni ini terlalu banyak berimajinasi. Terlalu banyak berimajinasi. Itu yang pertama. Bang Joni kita habiskan dulu Bang Jansen. Tadi sudah gilirannya Bang Joni. Tunggu dulu. Kesempatan Bang Jansen. 200 DPC per tanggal 4. Tidak ada itu 200 DPC. Data dari mana Bang? Itu makanya aku lanjutkan dulu. Nanti kita buktikan. Iya. Yang kedua aku ingin nyampaikan begini. Yang krisis itu sebenarnya teman-teman KLB ini. Masa kemudian mereka datang dengan narasi yang kami pakai itu ada RT tahun 2005 begitu. Kan begitu. Undang-undang partai politik kita ini teman-teman di seluruh Indonesia, pakar-pakar tata negara, administrasi negara, coba cek omongan saya ini, sudah 3 kali berubah. Yang pertama itu 31 tahun 2002, kemudian yang kedua itu nomor 2 tahun 2008, yang ketiga nomor 2 tahun 2011. Mereka pakai yang 2005. Kalau 2005 ini tadi ditarik ke 2011, mereka yang bertentangan dengan undang-undang. Contoh, sejak 2011 soal perselisihan internal partai politik itu diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai. Itu. Jadi yang disampaikan oleh Bang Ali tadi itu soal apa namanya itu rekonsiliasi, arbitrasi, mediasi itu 2008. Artinya apa? Di seluruh anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik yang ada di Indonesia, termasuk Gelora sekalipun yang baru ya, harus ada yang namanya Mahkamah Partai atau nama sejenis. Itu di atas 2011. Kalau pakai 2005 begitu, jelas bertentangan itu. Itu yang pertama. Tunggu dulu. Tidak, kita memakai sudah 3 menit. Kita kasih berikan sebentar, 1 menit lagi. 1 menit kita 1 menit. Sabar, 1 menit. Jangan dipelesetkan. Sabar 1 menit. Karena Anda bukan pertanyaannya sekarang. Pertanyaannya jangan pelesetkan. Pertanyaannya Bang Jansen. Pertanyaannya apa langsung diutarakan? Langsung ditanggapi nanti Bang Pertanyaannya Joni. sekarang, ya. Dengan analogi, ya, mereka pakai 2005. Bisa tidak kita, kalau menemukan misalnya kesalahan kepada presiden yang sedang menjabat sekarang, menurunkan dia pakai Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang hanya menggunakan sidang umum di MPR. Nggak bisa. Pakai Undang-Undang Dasar yang 4 kali amandemen ini. Poinnya sudah kita dapat. Sudah Poinnya sudah kita DPR, terima. diuji secara hukum di Mahkamah Konstitusi, baru ke MPR begitu. Ya, oke. Jadi masa makanan sudah basi begitu, sudah nggak laku begitu, kemudian dipakai begitu. Oke. Inilah jagonya kader-kader yang penjilat ini untuk memutarbalikkan fakta. Diam dulu, ya. Kita tidak pernah mengatakan memakai anggaran dasar tahun 2005. Ini tudingan Anda serius ini, kader-kader penjilat tudingan Anda serius ini. Oh ya, karena apa? Tidak pernah ada mengatakan kita memakai anggaran dasar anggaran 2005, tetapi mengembalikan kepada anggaran dasar 2005 dengan penyesuaian undang-undang partai politik. Adanya Mahkamah Partai dan kebutuhan itu hasil keputusan daripada anggaran dasar rumah tangga KLB. Itu jangan. Jadi abang pakai KLB Undang-Undang Dasar nomor berapa? Anggaran dasar berapa? 2020. Sebagaimana disampaikan pemerintah. Tunggu dulu. Adanya kekosongan anggaran dasar rumah tangga karena bertentangan dengan undang-undang. Kekosongan? Ada SK, ya. Menteri Hukum dan HAM 09/18 Mei 2020. Dengar dulu. Tidak ada kekosongan norma kekosongan hukum. Baik Bang Jansen, ditanggapi langsung Bang Joni. Bagaimana? Karena Anda menggunakan bukan anggaran maksudku dasar ini ruang publik. Jangan kita bicara kekosongan hukum, kekosongan norma. Bapak secara bergantian. Kami tidak bisa mendengar secara jelas jawaban Bang Bukan, Karena Jansen. dibilang kekosongan Baik, Bang hukum. Jansen bertanya, ADRT mana yang digunakan? Undang-undang yang mana yang digunakan pada KLB? Bang Joni. Kita memakai undang-undang partai politik. Undang-undang Partai Politik nomor 2 tahun 2008. Aku baca ya. Dengar dulu, dengar dulu. Dengar bahwa pasal 15 kedaulatan ada di tangan anggota berdasarkan anggaran dasar rumah tangga. Oleh karena anggaran dasar rumah tangga 2020
adalah mengamputasi mekanisme semua organisasi proses itu demokrasi. ada di anggaran dasar. Betul. Itulah yang disebut di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Partai Politik. Dan ini Betul. sejak 2008 sampai Betul, 2011 bertahan ini. Betul. Anggaran dasar partai politik adalah peraturan dasar partai politik. Berdasarkan anggaran Jadi dasar untuk anggaran mengambil rumah tangga. kebijakan, mekanisme organisasi, melakukan rapat, kongres, KLB di situ. Oke, ini tidak ada ujungnya kalau Ini kan perdebatan super ADART hukum. antara Bang Betul. Jansen versi DPP dan juga KLB ini. Berdasarkan anggaran dasar rumah tangga. Dan yang dipakai itu adalah MHH 09 18 Mei 2020. Baik, Bang Joni langsung ditanggapi. Itulah hukum ADART terakhir. Anda dituding Jansen sudah basi. Enggak, justru karena anggaran dasar anggaran rumah tangga 2020 bermasalah. Bermasalah di mana? Ada Kamu ponis diam dulu. pengadilan Kamu enggak? diam, ya kan kamu nggak mau diam. Ya toh? Enggak, biar ini. Baik, kan kamu bisa perdebatan jawab. ini tidak ada ujungnya, Ya Bang kan? Joni dan Ya, juga Bang kenapa? Jansen. Ini Bang Joni, karena Bang Jansen. masalahnya, saya bilang tadi, baru dikasih setitik madu yang disimpan itu, udah berkoar-koar bahwa Baik, cukup, malahan baca di cukup majalah Bang Joni, Demokrat. Bang Nggak Jansen. usah lah. Kok Ya toh? madunya Poinnya kan? diulang-ulang iya. kembali, Bang Joni, Bang Saya Jansen tahu kok cukup. kamu. Baik, Saya tahu. Bang Joni, Loh. Bang Jansen, pasal-pasal Saya dalam tahu ADART apa? internal Tahu partai saya. tidak Tahu berujung. apa, Bang? Anda kan udah saya ingatkan. Ya toh? Enggak usah madu-madu begitu. Madu Ya apa? memang. Apa? Ya. Apakah madu daripada hasil-hasil Yang kita daripada bahas ini soal anggaran dasar mana yang oleh sah karena sekarang. Baik, Itulah ADART Partai terjadi. Demokrat sepertinya belum bertemu solusinya. Bukan, Bang Jansen dia puter. Dia memiliki putar versi balik. sendiri, Dia putar yang balik. KLB Berlaku juga sekarang. mengklaim memiliki Sebagaimana ADART kata yang sah. pemerintah. Bang Joni, Bang Joni, 2020, cukup. Bang Joni, 2020, perdebatannya cukup. Bang Joni, Bang mengamputasi Jansen cukup. hak daripada Cukup. kedaulatan. Publik tidak bisa Betul. mendengar secara jelas apa yang Anda utarakan. saya silakan. Bang Bisa. Ali Mukhtar Ngabalin, kalau terus dibiarkan seperti ini, Satu masyarakat menit. mencontoh demokrasi kita No, no, seperti apa. Cukup, no, Bang satu Joni, menit. cukup, Bang Joni. Nggak, supaya Itu kan sudah bisa. terlalu panjang karena 1 menit tidak ada nggak? ujungnya dialog tadi. Nah, karena dipotong. Anda tadi saya potong nggak boleh. Kita adil, Oke. kita durasi secara adil, Bang Joni, Bang Tapi dia Jansen. potong, dia potong 1 terus. menit saya berikan Oke, kepada oke. Bang Joni. Makasih. Pertama, kejadian ini sudah lama dan itu saya sampaikan ini supaya tegas. Murni persoalan interdemokrat, ya murni. Saya sampaikan itu. Karena diamputasinya. Oke. Itulah membuat kita berkumpul sehingga atau anggaran dasar 2020 itu mengamputasi sehingga ada kekosongan hukum. Itulah Oke. kita membuat KLB untuk mengembalikan kepada proses demokrasi sebagaimana mestinya daripada lahirnya demokrat. Aku Baik, lima poinnya detik. sudah diulang. 5 Oke, detik. makasih. Sudah Ya, diulang. itu Hak detik. jawabku Sudah 5 diulang. detik. Bang Joni, 5 detik. Tidak ada kekosongan hukum masyarakat Indonesia. Pak Mahfud MD Menko Polhukam sudah jelas mengatakan yang berlaku sekarang itu adalah anggaran dasar Partai Demokrat, ya, MAH 09 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM 18 Mei 2020. Baik, sudah lebih dari 5 detik. Itulah yang Terima kasih harusnya banyak, Bang dipakai Jansen. untuk melaksanakan Bang kongres, Jansen, rapat termasuk KLB. kita sudah tangkap poinnya. Bang Joni kita sudah tangkap, Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Ini sepertinya kalau terus dibiarkan bisa tidak ada ujungnya. Perdebatan internal Partai Demokrat ini sudah memang menjadi perhatian dari masyarakat. Mampukah pemerintah berada di tengah? Kita masih menunggu. Pasti Bang Ali. ya, pasti bahwa seberat apapun situasi yang terkait dengan masalah proses demokratisasi di tanah air. Undang-undang kita memberikan jaminan, baik itu Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang turunannya. Karena itu memang proses ini harus samalah bahwa saya kira ada berbagai dokumen yang dipersiapkan, dokumen-dokumen organisasi hasil keputusan Munas, kemudian persiapan semua dari Bang Jansen dan kawan-kawan, tidak ada lain. Itulah yang tadi undang-undang menyebutkan bahwa ada proses penyelesaian ini melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Undang-undang ini kami susun pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2011 ini saya pansusnya ini undang-undang ini. Karena itu saya mengerti. Kalau diarahkan kepada musyawarah itulah maka Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 itu menjelaskan tentang Mahkamah Partai. Karena masalah Mahkamah Partai itulah diatur dalam anggaran dasar rumah tangga. Kalau kewenangan Mahkamah Partai ada dengan undang-undang itu, apa urusannya dengan pemerintah? Apa urusannya Anda mendesak Presiden untuk mengambil keterangan terhadap masalah ini? Enggak. Presiden sedang memperkonsentrasi pikiran, ngurus vaksin, ngurus pandemi dan lain-lain sebagainya. Sekarang ada di Bali. Jadi kalau istilah brutalisme dan lain-lain sebagainya, udah deh baca buku dulu yang bagus lah. Jangan membuat publik itu dengan kacau karena kita menggunakan diksi-diksi dan narasi yang membuat publik itu tercerai-berai, kemudian publik itu tersesat karena kita menggunakan istilah-istilah yang tidak benar. Bang Saya kira Fahri, itu poin yang terpenting. Saya kembali kepada nilai begitu. Ini kan sejarah konflik dalam tubuh umat manusia ya. Dulu itu ada masa ketika orang-orang berkuasa itu bangun,
yang dia katakan kepada orang di sekitarnya adalah, siapa lagi yang akan kita kuasai hari ini? Gitu. Konflik itu adalah insting dasar manusia. Bahkan kadang-kadang kita itu konflik dengan diri kita sendiri. Itulah sebabnya perbedaan antara konflik zaman dulu dengan konflik zaman sekarang itu adalah kita mengorganisir, menerima konflik itu, dan konflik itu terbatas pada konflik kata-kata. Ya, sengketa ini adalah sengketa yang aman buat kita, sengketa yang yang soft begitu. Karena itu menurut saya kalau kita tambahkan sedikit dalam konflik ini, apa yang saya sering sebut kedewasaan, kematangan, ini tentu akan jadi indah gitu loh. Nah itu sebabnya kepada kita semua ini yang dituntut itu kematangan. Saya terus terang ingin juga mengatakan bahwa teman-teman Pak AHY dan kawan-kawan ini harus bersyukur juga ini situasi ini, karena ini akan menguji kematangan dia gitu. Ini dia menghadapi Jenderal Bintang 4 ini, ya kan? Kalau dia lolos di sini dia bisa jadi Jenderal Bintang 5. Dan harus dia pakai ini gitu loh, karena di situ nanti Anda akan dilihat Anda bisa jadi presiden atau enggak berikutnya. Ini kematangan ini memang ditunggu oleh publik gitu. Tetapi juga teman-teman Bang Joni dan kawan-kawan ya, dia juga harus mendeliver. Saya tahu ada beberapa hal yang mungkin agak ekstrim dilakukan kepada Bang Joni itu sebagai pendiri partai dan sebagainya, ya itu harus dilawan. Menurut saya itu juga harus kita antisipasi dan kita hadapi dengan baik. Dan semua kita ini berkonflik secara baik, karena konflik adalah insting harian kita. Mari kita organisir konflik kita secara baik, secara beradab gitu loh. Nah ini saya kira tantangan dari demokrasi Indonesia. Kalau kelas kita ini mau naik terus menerus ya kita harus betul-betul bisa melewatinya dengan baik. Apalagi tadi Pak Ali mengatakan kita ini lagi banyak masalah. Dugaan saya ya, Pak Jokowi tidak minat dengan konflik ini. Dia nggak mau terlibat dalam konflik ini gitu. Cuman kita ini kan boleh buat, terpaksa harus menyeret presiden karena ini diantara kultur kita. Dalam kultur kita itu kita selalu ingin memanggil yang paling besar untuk hadir di tengah-tengah kita. Kita ini negara bapakisme. Kita ini masih feodal kadang-kadang, sehingga apapun yang terjadi dengan kita panggil bapak besarnya gitu loh. Kita nggak mau selesaikan sendiri. Nah kalau menurut saya ini kita bisa selesaikan sendiri. Saya percaya teman-teman ini semua kita ini dalam keadaan teruji begitu, diuji begitu, dan kita akan lolos. Saya kira itu. Ini tawaran dari Partai Gelora. Kita kasih satu segmen lagi Bang Joni, Bang Jansen dan juga Bang Fahri, Bang Ali untuk memberikan closing statement di tayangan perdana Catatan Demokrasi. Sesaat lagi kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami.